Beliau menanyakan satu. Rekam sedikit, sorry. Maaf. Nah, oke. 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 Seorang laki-laki tersebut mengatakan kepada baginda Nabi kita Muhammad, "Ya Muhammad." Jadi beliau memanggil ya Muhammad. Ya, padahal ini kita itu tidak boleh. Kalau zaman dahulu emang diperbolehkan memanggil ya Muhammad. Akan tapi setelah itu tidak diperbolehkan memanggil langsung Nabi kita dengan kata-kata ya Muhammad. Ya, karena kurang beretika atau kurang beradab. Ya. Minimal kita memanggil ya Rasulullah. Ya. Jadi beliau mengatakan ya Muhammad ini ada kemungkinan ini sebelum turun larangan orang memanggil nama Nabi kita tanpa didahului dengan yang lain seperti Rasulullah atau yang lainnya. Akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada kami anil Islami, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah satu, engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas shalah, yang kedua, engkau mau mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mau membazarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian wa tasuma Ramadan, dan engkau mau berpuasa di saat bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, engkau mengunjungi al-baita baitullah in istata'ta ilaihi sabila. Jikalau kalian mampu, engkau mampu menuju baitullah sabilan, jalannya. Jadi itulah rukun Islam, ya, yang ada 5 yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan menjelaskan lebar-lebar rukun Islam ini karena setelah ini setelah hadis ini ada hadis yang menjelaskan khusus tentang makna daripada Islam tersebut. Qala, setelah itu laki-laki tersebut berkata, qala sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, di sini sahabat pada heran. Ya. Fa'ajibna lahu. Maka kami semua para sahabat heran kepada laki-laki tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya kepada Nabi, kemudian dia juga membenarkannya. Jadi itulah satu pertanyaan yang disampaikan orang laki-laki tersebut kepada baginda Nabi, yang pertama tentang Islam. Qala, kemudian beliau bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Beliau mengatakan, ya Rasul, tolong dong ceritakan kepada kami, jelaskan kepada kami anil iman, tentang iman. Apa itu iman? Qala, berkata Nabi pun menjawab, antu'mina billah. Jadi yang pertama, yang namanya iman, kita harus antu'mina billah. Engkau harus beriman billahi, kepada Allah. Ya, meyakini. Iman itu pekerjaan hati, keyakinan yang ada dalam hati. Kita meyakini dalam hati yang lubuk paling dalam
bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Yang kedua, wa malaikatihi, dan juga kepada malaikatnya Allah sebagai Rasulullah, sebagai perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Itu adalah malaikat. Yang selanjutnya wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah seperti halnya yang kita tahu, yang wajib kita ketahui ada 4, ya. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, juga kepada Al-Qur'an. Taurat Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Selanjutnya Injil, ya, kitab Injil Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya satu Al-Quran, yaitu kitab kita, kitab suci kita, kitab suci panutan kita, imam kita, yang menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang menunjukkan kita ke jalan yang benar. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memahaminya, rajin membacanya, karena membaca Al-Quran adalah pahala yang tersendiri. Seperti halnya kita bermuhadasah, bermukalamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf Allah kasih pahala 10. Ya. Orang membaca alif lam mim 3 huruf. 3 huruf, satu hurufnya 10 pahala. Berarti kalau orang membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 pahala. Ini keberkahan, kemuliaan baginda umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan Allah pertolongan, bisa terus membaca, menghatamkan, kita ulang lagi, hatam lagi, karena Al-Quran besok akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Wa rusulihi, dan iman yang selanjutnya adalah iman kita kepada utusan-utusan Allah. Ya, seperti halnya yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Bagi setiap orang Islam wajib mengenal 25 nabi. Ya. Ya, saya minta ya anak-anak kita ajarkan mengenal nabi, 25 nabi tersebut. Yang selanjutnya wal yaumil akhir. Kita harus iman kepada yaumil akhir. Ini yang penting. Ya, ini yang penting. Yaumul akhir, pokok dari iman itu yaumul akhir. Makanya jangan heran, kita sering nanti dalam hadis ini selanjutnya akan banyak man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Loh. Fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu, fal yakul khaira awil yasmut. Itu banyak. Kenapa di situ disebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, bukan man kana yu'minu billah wa bi rasulillah. Kenapa langsung man kana yu'minu billah wal yaumil akhir? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Kenapa kok enggak barang siapa yang iman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad atau dan yang lainnya? Tapi yang jadi pokok itu yaumul akhir. Karena ini hadis ini mengandung makna yang besar. Apa itu? Yaitu untuk menolak pemahaman-pemahaman orang falsafah. Ya, orang falsafah. Karena sebagian orang falsafah itu orang-orang yang meyakini
Tidak ada yang namanya hari pembalasan. Tidak ada yang namanya yaumul akhir. Ya. Karena kalau orang iman kepada yaumul akhir, insya Allah otomatis dia akan iman kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi intinya langsung mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir itu langsung untuk memutus atau menolak pendapat-pendapat orang falsafah yang mana mereka semua mengingkari akan hari dibangkitkannya orang dari kubur. Ya. Karena mereka hanya mengandalkan akal. Ya. Bagaimana mereka bisa meyakini, bagaimana manusia bisa hidup kembali sedangkan organ tubuhnya saja sudah dimakan oleh tanah. Ya. Darah sudah nggak ada, daging nggak ada, tulang juga sudah rapuh. Bagaimana bisa hidup kembali? Nah, itu di antara pemahaman-pemahaman orang falsafah. Oleh karena itu hadis tadi langsung dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang selanjutnya wa tu'mina billah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman tentang qadar Allah, keputusan Allah, khairihi wa syarrih, yang baik dan yang buruk, ya. Semuanya apa-apa yang terjadi di dunia ini, apa-apa yang menimpa kita, baik berupa kebaikan atau perkara yang enggak kita senangi, semata-mata semua itu sudah ketentuan atau qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Simpel, orang ada yang mengatakan, ya, orang ada yang mengatakan, apa itu qadar? Apa itu takdir? Di sini dijawab dengan bahasa yang insya Allah kedepannya juga dalam hadis ini akan akan kita bahas, ya. Ada wakana salafus sholih yujibuna man sa'alahum anil qada wal qadar. Orang salafus sholih menjawab orang yang bertanya kepada beliau, apa itu qada dan qadar? Beliau menjawab, anta lama annama asabaka lam yakun liyuhtiaka. Anta lama engkau meyakini. Tak lama di sini maknanya engkau tahu, dalam artian engkau meyakini bahwasanya apa-apa yang menimpamu, apa-apa yang mengenaimu itu tidak akan lepas darimu. Jadi apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita itu nggak bakalan lepas, nggak bakalan kemana. Sedangkan wa ma'ahto'aka, sesuatu yang tidak akan mengenaimu, lam yakun yusibak, itu tidak akan menimpamu. Jadi kalau sesuatu itu sudah menjadi hak kita, tidak mungkin menjadi haknya orang lain. Kalau sesuatu itu bukan hak kita, gak bakalan itu bisa menjadi hak kita. Nah, itulah makna qada qadar yang dipaparkan oleh ulama salafus sholeh sebagian. Tapi ini adalah sebagian saja. Ya, Sayyidina Umar pun pernah ditanya tentang qadar. Mal qadar ya Umar? Beliau mengatakan baharun amik. Katanya itu ada qadar, kita membahas qadar adalah lautan yang dalam. Beliau lebih tidak mau menjelaskan hal-hal seperti itu. Ya. Karena sangat rawan. Maka banyak sekali orang muncul aliran-aliran gara-gara memahami qada. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, dan yang lain-lainnya. Qala, berkata seorang tadi, sodakta. Loh, aneh lagi nih. Orang tadi setelah dijawab tentang iman dengan Rasulullah SAW, dia tanya, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Loh. Ya, dia tanya sendiri, habis itu dia tetap masih membenarkan.
Qala fa akhbirni anil ihsan. Yang selanjutnya beliau bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepadaku wahai Muhammad anil ihsan, tentang ihsan. Qala, Nabi berkata, menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Jadi kita bisa khusyuk, jadi kita ihsan, ya, yaitu kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jikalau engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah fa innahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yaraka, itu melihatmu. Nah, di sini pentingnya seorang hamba memiliki sifat atau muraqabah. Hati kita selalu mengintai-intai, selalu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diri kita bisa selalu khusyuk, bisa takut, bisa menanamkan rasa ketakwaan yang lebih tinggi. Ini makom ihsan, ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada rukun, ya, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada yang mengatakan ini arkanuddin, rukun-rukun agama, ya. Rukunnya agama itu ada 3. Al-Islam, kemudian iman, selanjutnya ada ihsan. Ya. Ihsan seperti halnya kita ketahui, yang menjadi pokok yang pertama adalah kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu pekerjaan hati, ya. Yang kedua tadi yang masalah iman itu hubungannya semuanya dengan hati. Sedangkan Islam itu bukti dari keimanan kita, ya, bukti dari keimanan kita, yaitu melakukan aktivitas-aktivitas yang mencerminkan bahwasanya kita adalah orang yang punya iman kepada Allah. Sholat, puasa, haji, syahadah, zakah, dan yang lain-lain. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Ini kita selesaiin dulu hadisnya. Ya. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Selanjutnya sang laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul, fa'akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku, jelaskan kepadaku wahai Muhammad anis sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Qala, Nabi pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada orang yang bertanya. Oke. Jadi tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu dari orang yang bertanya, dalam artian sama-sama tidak mengetahui, karena ilmu ini ilmu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ulama sepakat Rasul sudah mengetahui kapan itu hari kiamat. Semua apa yang ada di Lauh Mahfuz Allah kasih tahukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, cuman tidak boleh, ya, tidak boleh dipublikasikan, karena semua apa yang dimiliki Rasul tidaklah semuanya dipublikasikan, kecuali yang berhubungan dengan syariat atau maslahatul ummah, seperti hari kiamat. Kalau disampaikan bisa menjadi fitnah. Belum. Andaikan orang mengetahui kiamat akan jatuh hari ini,
Maka orang akan menunda-nunda ketaatan kepada Allah. Masih lama hari kiamat. Masih lama, kita masih bisa menggunakan kesempatan menikmati dunia ini. Baru kita taubat nanti sebelum hari kiamat. Nah, itu makanya semua itu hal-hal yang dirahasiakan. Dan Rasulullah pernah ditanya oleh ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Rasul? Ya. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat seperti itu, jawab Rasul cuma satu. Ya. Jawaban Rasul cuma satu. Wa ma'adat talaha. Kata Rasul jawabannya. Ente, kamu bertanya tentang kiamat. Sekarang apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jawaban Rasul. Wa ma'adat talaha. Apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jawaban seorang sahabat tadi satu. Hubbullahi wa hubbu rasulihi. Bekal saya tidak banyak. Cuman satu, yaitu cinta kepada Allah, juga cinta kepada Rasulnya. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan Rasulullah seraya berkata, anta ma'aman ahbab, engkau besok bakal bersama orang-orang yang engkau cintai. Nah, itulah pentingnya, ya. Jadi emang hari kiamat di sini sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa seorang hamba bermuraqabah, selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa'ahbirni an amaratiha. Selanjutnya, laki-laki tadi, sekarang kalau kita nggak sama-sama mengetahui, coba sekarang fa'ahbirni an amaratiha. Ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya, akan tanda-tandanya hari kiamat. Nah, di sini baru Rasul menjawab, qala antalidal amatu rabbataha. Yang pertama termasuk tanda-tanda hari kiamat itu antalidal amatu rabbataha. Melahirkan seorang budak perempuan rabbataha, tuannya. Jadi besok ini zaman terdahulu, zaman khilafah, zaman masih ada perbudakan, ya. Banyak sekali seorang raja-raja mengumpuli budak perempuannya. Hingga akhirnya budak perempuan tadi memiliki anak. Otomatis anaknya merdeka, ya. Jadi anaknya merdeka. Sedangkan ibunya masih dalam keadaan hamba sahaya, ya, atau budak. Itu sama saja. Nanti kalau rajanya meninggal, otomatis yang menjadi raja siapa? Anak-anaknya. Nah, di situ salah satu pentakwilan daripada antalidal amatu rabbataha. Jadi ketika ada orang merdeka, ya, dia mengumpuli budak tanpa adanya pernikahan, tapi atas nama milkul yamin, atas nama perbudakan amat, maka ketika anak amat tadi, budak perempuan tadi melahirkan, maka anaknya menjadi merdeka karena mengikuti ayahnya, ya. Beda kalau dia ngumpuli amat budak perempuan dengan akad pernikahan, maka anaknya menjadi budak. Yang kedua, di antara tafsir pentakwilan Imam Nawawi dalam syarah hadisnya, beliau mengatakan antalidal amatu rabbataha, ya. Orang banyak memiliki budak perempuan, ya. Setelah dikumpuli sang raja, akhirnya dia punya anak. Ketika punya anak, budak perempuan tersebut dijual. Setelah lama, anaknya pun dewasa, anaknya menjadi raja. Dan akhirnya tanpa dia mengenal ibunya, dia membeli ibunya yang masih menjadi budak. Nah, itu sebagian ada yang menafsirkan seperti itu.
Begitu juga zaman sekarang juga banyak ya orang-orang yang na'udzubillah, semoga kita tercatat bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, banyak sekali orang sudah menjadikan orang tuanya seperti budak. Ya, anak seakan menjadi sang raja. Na'udzubillah. Semoga kita, anak-anak kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, anak kita, cucu kita. Amin Allahumma amin. Itu tanda-tanda yang pertama. Tanda-tanda yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Antarul hufatal urata al alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat al hufata. Hufat itu orang, kalau orang Indonesia ngatakan nyeker. Nyeker itu orang yang enggak pakai sendal. Ya. Itu menunjukkan orang yang enggak mampu, beli sendal saja enggak mampu. Orang primitif. Ya. Al-urata, telanjang, dalam artian dia tidak memakai baju secara sempurna karena emang tidak memiliki baju. Tidak ada uang untuk membeli baju. Al-alata, orang miskin-miskin. Fukara. Ri'a asya, pengembala kambing. Kerjaannya mengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling tinggi-tinggian di dalam membangun rumah. Ya. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ya. Semua dunia kemegahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dulu dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa hingga dia mampu ya membangun bangunan yang tinggi ya, berlomba-lomba ya, berlomba-lomba. Ada sana punya si A, bangunannya tinggi banget, rumahnya megah banget, nggak terima dia bangun yang lebih tinggi. Yang sana juga ngelihat nggak terima juga, bangun yang lebih tinggi. Hal seperti itu. Itu terjadi di zaman-zaman akhir. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sumantolako. Kemudian laki-laki itu tiba-tiba pergi saja. Ya. Setelah menanyakan 3 hal dan terakhir masalah hari kiamat, ya, laki-laki itu pergi. Falabistu maliyan, dan kami pun singgah beberapa waktu. Kita pun diam beberapa waktu. Ada mengatakan di sini 3 hari. Ya, setelah perkumpulan itu, ya, tidak ada kata apa-apa, ya. Selama 3 hari. Sumaqala ya Umar atadri manisail. Habis itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar atadri manisail. Apakah engkau kenal? Apakah engkau tahu manisail, siapa sih orang yang bertanya kemarin? Qultu, menjawab Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Ini adab yang sangat tinggi yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an untuk ditiru oleh para kita, ya. Makanya termasuk adab lagi adalah ketika orang ditanya guru, ya, ditanya guru, tapi bukan pertanyaan tes, ya, bukan pertanyaan ujian. Itu hendaklah dia mengatakan Allahu wa ahlul ilmi a'lam. Di sini dikatakan seperti itu. Ya, ketika orang ditanya, ya, ada seorang guru tanya kepada seorang murid, ya, hendaklah apa namanya tadi? Dia menjawab Allahu wa ahlul ilmi a'lamu. Allah dan ahlul ilmi yang tahu. Kenapa harus seperti itu? Karena satu, ada seorang guru tanya kepada seorang murid. Kalau dia sampai ngomong a'lamu, oh ya saya tahu, ya saya tahu.
maka ada dua kemungkinan. Satu, dia adalah seorang pendusta kalau emang dia tidak tahu. Ya. Ada seorang guru bertanya kepada seorang murid, dan muridnya kemudian kalau dia nanya, a'lamu, iya saya tahu. Maka itu ada dua kemungkinan. Satu, dia adalah seorang yang pendusta kalau emang dia akhirnya tidak tahu. Yang kedua, dia hurima min barokati lafdi ustadihi. Dia terhalang mendapatkan berkahnya dari penjelasan gurunya. Coba dia kalau sampai ngomong tidak tahu, pasti gurunya akan menjelaskan. Nah, penjelasan dari seorang guru, ya, suara dari seorang guru itu ada barokah tersendiri. Yang kedua, dia akan terlewatkan juga faidah yastafiduha ziyadatan alama indahu. Mungkin seorang guru akan menjawab sesuatu yang lebih detail, yang mana sesuatu tersebut dia belum mengetahuinya. Nah, ini jadi ya, ketika ada seorang guru bertanya muridnya, apakah engkau tahu apa tidak? Ada seorang guru tanya seperti itu, maka tidak boleh bagi seorang murid ngomong, a'lamu, saya tahu guru. Tidak boleh, itu sangat su'ul adab. Ya. Alasannya satu tadi, kalau emang dia ngomong saya tahu, tapi kenyataannya dia tidak tahu, maka dia fakot kadzaba, dia telah berdusta. Satu. Yang kedua, dia terhalangi dari barokahnya penjelasan guru. Satu. Ya. Yang kedua, terhalangi dari sebuah faidah yang akan disampaikan seorang guru. Mungkin ada hal yang disampaikan guru lebih luas penjabarannya ketimbang apa-apa yang dimiliki oleh sang murid tadi. Oke, bisa dimengerti ini semuanya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di share di grup, bisa kita insya Allah akan jawab nanti, ya. Oke, untuk tambahan lagi bahwasanya tanda-tanda kiamat itu ada dua, ya. Ada alamat tusa'ah as-sughra wal kubra. Tanda hari kiamat itu ada dua, dibagi dua. Tanda kiamat yang masih sughra, masih kecil. Yang kedua, tanda kiamat yang kubro, yang besar. Di antara tanda-tanda kiamat yang sughra adalah qabdul ilmi bimauti ahlihi. Dicabutnya ilmu sebab meninggalnya ahlil ilmu. Jadi perlu diketahui, hilangnya ilmu bukan karena ilmu itu sendiri, akan tetapi ahlul ilmi, para ulama-ulama telah meninggal dunia. Kenapa seperti itu? Nah, Syekh Abu Hudah mengatakan dalam satu kitabnya, ya, Safahat min Sabrul Ulama, di antaranya Qimatuz Zaman, kitab-kitab beliau, ya. Kenapa? Jadi hilangnya ilmu itu, dicabutnya ilmu itu dengan meninggalnya ulama. Karena hakikatnya ilmu itu nggak akan pernah hilang. Ya. Karena sekarang sudah banyak, ya, ilmu banyak sekali diumbar-umbarkan, disebar-sebarkan, diwar-warkan, ya, kitab juga sudah banyak lagi percetakan, ya. Nggak seperti halnya zaman dulu, kitab aja susah nyari, ya. Akan tetapi ilmu-ilmu yang di kitab itu seperti halnya kayak lemari. Apa? Lemari ya? Lemari ya, Hisam ya? Lemari ya? Paham ya lemari ya? Sedangkan yang megang kuncinya itu ulama. Oh ya. Yang memegang kuncinya itu ulama. Kalau yang memegang kuncinya itu meninggal dunia, otomatis satu kunci, satu lemari ada yang nggak bisa dibuka. Ilmu itu akan hilang.
hikmah-hikmah yang ada akan hilang, berkurang. Yang kedua, di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah kasratu zalazil wal fitan, banyaknya gempa bumi, gunung meletus, ya, dan fitnah-fitnah bertebaran. Itu di antara tandanya. Hukukul waliden, durhaka kepada orang tua sudah banyak. Itu juga tanda-tanda kiamat yang kecil. Wa idha'atus shalah wal amanah, menyanyiakan sholat juga amanah. Banyak sekali zaman sekarang seperti halnya yang kita tahu, baik dari yang orang mendapatkan amanah, baik dari pemerintah, baik dari yang keluarga, ya, kita juga mendapatkan amanah untuk mendidik anak-anak kita. Yang menjadi guru mendapatkan amanah di pundaknya untuk mendidik murid-muridnya. Ya, yang di pemerintahan punya amanah untuk menjaga rakyat-rakyatnya, memakmurkan rakyat-rakyatnya. Ketika sudah semuanya itu banyak yang disia-siakan, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Yang satu lagi ini, i'radul akabir anil adan wa tarkuhu lisafilah. Ya, yang paling banyak sekarang, mohon maaf kita juga banyak menyaksikan, ya. Berpalingnya orang-orang besar, orang-orang yang berpangkat untuk mengumandangkan azan, dan azan diberikan kepada orang-orang yang rendahan. Ya, zaman sekarang, padahal azan termasuk syiar Islam, ya. Tapi orang-orang kadang enggan untuk mengumandangkan azan, apalagi orang-orang yang sudah punya pangkat di dunia ini, ya, punya jabatan. Itu jarang sekali kita mendengarkan adzan-adzan mereka. Bahkan adzan itu untuk orang-orang, bahkan untuk, mohon maaf ya, untuk orang pengangguran, ya, bahkan dijadikan pekerjaan dan yang lain-lainnya. Itu diantara tanda-tanda kiamat yang kecil. Ya, tanda-tanda kiamat yang besar saya sebutkan sedikit saja. Zuhurul Mahdi, yaitu munculnya besok Imam Mahdi. Yang kedua, keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Itu tadi yang sudah kita baca, ya. Summa ya Umar atadri manisail, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, apakah engkau mengetahui siapa sih orang yang bertanya kemarin? Qultu Allah wa rasulu alam. Qala Rasul menjawab, Rasul menjelaskan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, bahwasanya laki-laki kemarin itu adalah malaikat Jibril. Makanya ini disebut hadis Jibril. Ini berkisah dari sini, ya. Nah, makanya ada Habib Zain bin Smith, ya, Al Habib Zain bin Smith yang masih hidup. Moga-moga keberkahannya selalu tercurahkan kepada kita semua, ya. Beliau punya sarah hadis Jibril. Ya, alhamdulillah kita sudah mengkajinya dan menghatamkannya waktu kita di Darul Habib beserta anak-anak didik sana, ya. Atakum yu'allimukum dinakum, mendatangi kalian dengan tujuan yu'allimukum dinakum, ya, mengajari kalian agama-agama kalian, pokok dari agama kalian, yaitu ada 3, ada Islam, iman, juga ihsan. Ya, kalau iman kita ibaratkan sebagai pondasi, ya, sebagai pondasi, Islam sebagai rumahnya karena kelihatan Islam, ya. Ihsan sebagai mempercantik, seperti di mana kita mempercantik rumah ini. Nah, itulah daripada rukun-rukun agama. Sudah jam 9 kayaknya materi, alhamdulillah ini hadis rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Semoga kita diberikan sebuah kemanfaatan dan keberkahan dalam majelis ini, ya. Senantiasa Allah membimbing kita, membimbing langkah kita untuk mengikuti jejak-jejak sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertanyaan bisa nanti disampaikan lewat join group
ya. Insyaallah bila mana bisa kita jelaskan nanti di pertemuan depan, atau mungkin kita jawab lewat WA. Dan insya Allah juga nanti ada Ustadz akan sampaikan masalah kemarin, mohon maaf Sayyidina Umar, nanti lewat WA kita akan share di grup. Ya. Sekian dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kelas kita telah tamatlah sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah banyak faedah yang dapat dikumpul. 3 perkara ini adalah rukun Islam lah. Bukan rukun Islam, rukun agama. Arkanuddin. Arkanuddin. Kita kena pegang kuat-kuat lah. Yang pertama adalah rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, dan rukun ihsan ada 1. Jadi suka saya ulang lagi sekali apa yang Ustaz katakan yang terakhir tadi. Ulama mengibaratkan iman itu adalah batu asas, tanah lah asas suatu perkara. Fondasi. Adapun pondasinya. Adapun Islam itu sendiri adalah binaan yang kita bina atas batu asas. Adapun ihsan itu adalah zinah ataupun kita panggil perhiasan yang menghiasi bangunan tersebut. Jadi ketiga-tiga rukun agama ini perlu saling lengkap melengkapi. Tidak boleh mendirikan seorang itu menegakkan agama tanpa salah satu daripadanya. Okey, itu sajalah daripada saya. Jika ada persoalan boleh tanya di grup, boleh terus tanya direct. Seperti tadi Ustaz kata, kalau yang untuk mengetahui tentang sesuatu yang hak, mengetahui sesuatu kebaikan itu, janganlah malu-malu. Seperti mana Nabi SAW, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu akan kebenaran. Okey, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah Ustaz boleh ni doa khitam Ustaz. Doa khitam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa harwa taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa ahli an-nar. ووفقنا يا الله وإياهم لطاعتك ولطاعة رسولك. اللهم اجعل يا الله استماعنا يا الله استماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada minggu hadapan. InsyaAllah pada hari Selasa jam 9 waktu Malaysia. Kalau di Indonesia seperti Saudara Zulmiat itu jam 8 lah, jam 8 ya Ustaz di sana. Iya. Okey. Okey, pakai doa Ahmadiyah saja. Ayo bareng-bareng Hisam. Kita baca subhanakallahumma. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.